di dalam menulis judul dan abstrak itu, atau dalam mereview judul dan abstrak, kita harus memperhatikan beberapa hal yang nanti akan kita uraikan. Ya, kalau kita bicara mereview, artinya kita akan mengulas. Apa yang akan kita ulas? Tentu kita sebagai reviewer itu penjelasan dan komentar. Jadi ketika kita menjadi reviewer tidak hanya mengatakan ini salah, ini benar, tidak, tapi sebaiknya seperti apa, itu akan lebih baik sekali ya, sehingga nanti penulis memiliki referensi untuk bisa memperbaiki dari tulisan terutama di dalam judul ataupun abstraknya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menafsirkan. Jadi nanti kita akan memberikan penjelasan lebih lanjut serta memberikan pendapat, sehingga nanti akan memperbaiki tulisan yang dikirimkan oleh penulis kepada, atau artikel-artikel yang sudah dikirimkan kepada kita, terutama nanti kita yang bertugas sebagai reviewer. Kemudian tentu saja ada proses di dalam mempelajari. Kita harus mempelajari sebenarnya judul dan abstrak ini apakah menyatu dengan isi dari jurnal tersebut, karena bisa jadi terkadang antara judul dengan abstrak ataupun dengan isi dari artikel itu pun juga sangat berbeda. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika nanti kita menjadi seorang reviewer. Nah, yang diperlukan di dalam review, tentu kita semuanya, insya Allah kita semuanya sudah dibekali banyak pengetahuan. Ya, kita tinggal menguatkan dengan berbagai literasi ya. Kita meliterasi, maka semakin banyak juga pengetahuan yang bisa kita tambahkan. Memang salah satu kendala kita ini adalah budaya literasi ya, yang itu terkadang akan menghambat kemampuan kita di dalam memperbaiki atau meningkatkan kualitas penulisan atau kualitas kita sebagai reviewer. Nah, nanti di dalam pengetahuan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan penulisannya, dan yang kedua adalah terkait dengan keilmuannya. Ya, kalau penulisan ini memang kalau kita perhatikan ya, di Indonesia ini salah satu masalah utama adalah di dalam menulis ya. Kalau di kalau menggunakan pakai bahasa Indonesia akan banyak mengatakan ini kalimatnya kok jadi tidak karu-karuan ya, maknanya apa gitu, misalnya di judul ya, ataupun susunannya dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga harus benar-benar memperhatikannya. Kemudian yang kedua, seorang reviewer juga harus mengacu pada guideline yang sudah ditetapkan oleh jurnal, karena mungkin ada beberapa jurnal yang mempunyai pedoman-pedoman yang berbeda. Misalnya tidak memperbolehkan menggunakan pertanyaan di dalam judul, misalnya begitu ya. Tapi ada beberapa jurnal itu yang memperbolehkan dalam bentuk judul itu dalam bentuk pertanyaan. Nanti kita akan ulas itu di bagian berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah fokus pada perbaikan. Jadi seorang reviewer ini sebenarnya adalah berusaha untuk memotret hasil tulisan yang sudah dikirim oleh penulis kepada kita, sehingga nanti kita bisa memberikan perbaikan-perbaikan. Seperti halnya kalaupun entah itu nanti hasilnya itu di reject, itu sebenarnya peran reviewer sangat besar sekali. Hanya sayangnya terkadang ketika di reject itu tidak diberikan reviewer. Pada beberapa jurnal baik itu biasanya mereka akan memberikan hasil dari reviewnya meskipun artikelnya itu ditolak dari jurnal tersebut, sehingga penulis ini memiliki panduan untuk atau pijakan di dalam memperbaikinya untuk artikel yang sudah ditolak tadi. Nah, nanti saya akan bicara tentang bagaimana sih kita menyusun judul yang baik dan bagaimana sih kita akan abstrak yang baik ya. Kita akan mulai dengan judul terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kita sudah sangat paham ya kalau judul itu sebenarnya harus ditulis dalam bentuk yang simple, langsung, kemudian tepat, sesuai ya, jadi akurat, kemudian menarik, kemudian juga mudah diingat. Informasinya harus menggambarkan dari apa yang ada di dalam tersebut, dan tidak boleh menyesatkan. Ini yang penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Judul ini harus sesuatu, dan mungkin kita harus berpikir bagaimana judul kita ini adalah judul yang itu akan sangat dicari oleh pembaca ya, di dalam hal ini ketika mereka melakukan telusur artikel. Tipe dari judul itu sendiri macam-macam Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin saya akan
menjelaskan di bagian yang sebelah kiri, yaitu deskriptif, deklaratif, dan interrogatif. Sebenarnya yang bagian kanan hampir mirip ya Bapak Ibu sekalian. Nah, apa bedanya untuk masing-masing itu? Jadi kalau kita bicara tentang deskriptif, berarti bahwa elemen yang harus ada di dalam judul itu diantaranya harus ada pasien, kemudian juga ada desainnya, ada intervensinya, ada kontrol, ada hasil. Tetapi tidak mengungkapkan hasil utama atau kesimpulannya. Jadi dia memberikan gambaran dari penelitian yang akan ditulis di dalam artikel tersebut. Kemudian judul seperti pembaca untuk menafsirkan temuan makalah penelitian secara tidak memihak. Jadi pikirannya akan terbuka karena kita tidak akan menggunakan kata-kata yang sudah sangat spesifik ya. Misalnya ada beberapa judul itu yang menggunakan kata-katanya spesifik. Misal terapi A menurunkan tingkat kecemasan, misalnya demikian ya, itu berarti judulnya sudah mengarah ya. Oh berarti ini nanti isinya sudah sangat spesifik bahwa terjadi penurunan hal tersebut. Nah kalau di deskriptif tidak demikian ya, mereka memberikan gambaran secara utuh saja, tetapi kita sebagai pembaca masih harus mencari kira-kira nanti hasilnya apa ya dari riset tersebut. Judul ini juga akan memberikan informasi yang lengkap tentang isi artikel, kemudian memiliki beberapa kunci ya yang itu akan memudahkan bagi pembaca untuk mencari di mesin pencari ketika mereka akan melakukan penelusuran dari jurnal tersebut. Judul deskriptif ini akan memberikan gambaran tentang secara umum di artikel yang ditulis oleh si penulis tersebut. Ya. Jadi ini memang Bapak Ibu sekalian, jadi tidak mengarah pada hasilnya. Kemudian yang berikutnya adalah judul yang deklaratif. Deklaratif ini artinya apa? Bahwa ini sudah menyatakan temuan utamanya yang tadi saya sebutkan. Oh, temuan utamanya itu ternyata misalnya ada pengaruhnya itu terjadi penurunan atau terjadi peningkatan. Jadi judul itu sudah menunjukkan atau men-state main finding-nya apa. Gitu ya, jadi itu juga diperbolehkan. Tetapi nanti kita sebagai reviewer harus sekali lagi berpedoman pada panduan yang ditetapkan oleh masing-masing jurnal. Jadi kita bisa menyamakan, kan boleh menggunakan itu gitu. Tapi kenapa kok di jurnal itu tidak boleh? Ya itu dari panduan yang ditetapkan oleh masing-masing jurnal tersebut. Nah, ini kenapa dilakukan? Adalah dalam rangka untuk mengurangi rasa ingin tahu pembaca, sehingga nanti pembaca itu akan lebih di dalam mencari bahan-bahan yang digunakan dalam telusur jurnal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah interrogative title ya. Jadi ini adalah salah satu yang memiliki pertanyaan atau pertanyaan penelitiannya ya. Meskipun memang judul ini memiliki sebuah topik yang sensasional gitu ya. Kadang-kadang memang ini sangat menarik ya, karena ada pertanyaannya gitu. Nah, tapi rata-rata beberapa jurnal menghindarinya. Tetapi kalau kita lihat sekarang perkembangan Ibu memperhatikan tren beberapa jurnal sekarang, itu mereka juga sudah memperbolehkan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Meskipun pada awal-awalnya yang dulu itu beberapa tidak memperbolehkan judul di dalam artikel jurnal itu dalam bentuk pertanyaan ya. Nah, kemudian tipe judul ya. Kalau kita tipe judul berarti nanti kita akan bicara tentang sudut pandang dari konstruksi kalimatnya. Jadi judul itu boleh saja nominal atau boleh juga majemuk. Majemuk itu artinya nanti ada sub pernyataan atau subjudul yang digunakan oleh si penulis tersebut. Tetapi yang harus diperhatikan adalah nanti terutama di dalam batasan kata-katanya ya, karena memang di setiap jurnal itu memiliki aturan berapa banyaknya kata di dalam satu artikel tersebut yang bisa dipergunakan untuk membentuk satu judul. Nah, di dalam majemuk ini nanti akan ada tambahan beberapa subbagian, di antaranya misalnya ada desainnya, ada negaranya dari mana, kemudian topik yang diteliti apa, ukurannya seperti apa, atau misalnya ada nggak kepentingan-kepentingan lain yang akan ingin digarisbawahi oleh si penulis itu.
Nah, ini yang disebut sebagai majmu' ya. Dan ada juga yang sifatnya itu lengkap ya. Jadi judul kalimat lengkap. Jadi ada kalimat yang lebih panjang dan ini akan menunjukkan tingkat kepastian tambahan dari sebuah judul itu, dari sebuah hasil itu seperti apa. Kemudian salah satu konstruksi yang digunakan itu tergantung ya jenis artikelnya seperti apa, nama yang akan diberikan dan penilaian dari penulis itu seperti apa. Jadi kita tidak boleh mengeklaim bahwa ini nggak boleh karena mungkin kita memiliki satu pandangan bahwa kalau title itu pakainya harus nominal, bahwa pakai compound atau pakai ya, padahal di dalam guideline-nya diperbolehkan. Jadi seorang reviewer itu harus melihat dua hal tersebut ya, pengetahuan kita ditambah, kemudian guideline-nya pun juga harus diperhatikan. Ini adalah beberapa saja contoh yang pernah kami publikasikan. Jadi kalau beberapa ini contoh-contohnya bagaimana kami mengarungi satu judul ya Bapak Ibu sekalian. Nah yang ini yang saya pikir yang tadi yang disebut majemuk ya, jadi in the COVID-19 outbreak. Nah ini berarti dia merupakan satu majemuk karena akan ada sub yang ingin dipertegas dari judul tersebut. Berbeda dengan yang artikel yang pertama. Di artikel pertama ini lebih kepada yang sifatnya kalimat lengkap ya Bapak Ibu sekalian ya, tidak seperti yang di nomor 2. Nah ini juga saya juga pernah menggunakan pertanyaan ya di dalam judul. Jadi boleh, ada beberapa jurnal itu memperbolehkan. Sekali lagi kita harus kembali lagi ke guideline yang ditetapkan oleh si jurnal tersebut. Kalau memang mereka memperbolehkan, no problem. Jadi Bapak Ibu bisa saja menggunakan judul itu dalam bentuk pertanyaan ya. Nah, ini juga tadi ya yang compound tadi ya, atau yang majemuk tadi. Ini adalah contoh-contoh dari beberapa judul yang bisa kita gunakan di dalam menyusun atau nanti ketika kita mereview ya, berarti judul itu macam-macam, ada yang memang nominal, ada yang majemuk, ada juga yang memang sentence-nya lengkap atau kalimat lengkap. Nah ini juga ya, ini beberapa, kalau saya memang kecenderungan yang majemuk ya, yang paling banyak digunakan itu adalah majemuknya. Nah bagaimana sih good title itu seperti apa ya? Good title itu Bapak Ibu ya harus ringkas, memang aturannya adalah secara umum harusnya adalah 10-15 kata. Kemudian beberapa itu mengharuskan desainnya itu dicantumkan ya. Misalnya di belakangnya itu ditambah studi kualitatif ya, yaitu yang sering banyak kita temukan di dalam judul. Bla 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 .2 studi kualitatif. Nah, itu boleh saja ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ini kembali pada aturan yang ditetapkan oleh jurnal tersebut. Kemudian juga harus mencoba memasukkan ya sasarannya siapa, pasiennya siapa, kalau ada intervensi seperti apa, perbandingan dan hasilnya itu apa, atau kita menggunakan prinsip PICO ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tempat penelitian terkadang diperbolehkan untuk dicantumkan, tapi terkadang juga mereka ada beberapa jurnal itu yang mereka menganggap bahwa itu bagian dari privacy, sehingga tempat penelitian tidak harus disampaikan Bapak Ibu, atau mungkin tidak spesifik rumah sakit X gitu misalnya ya, dituliskan rumah sakitnya, atau mungkin kita satu studi di wilayah Kabupaten A, itu lebih general ya Bapak Ibu sekalian ya, dibandingkan dengan tadi rumah sakit X, karena kalau memang isu-isu dari riset itu adalah isu-isu yang sensitif, maka itu akan bisa menimbulkan permasalahan etik di dalam kita melakukan publikasi. Kemudian tidak diperbolehkan memang menggunakan singkatan Bapak Ibu atau akronim. Nah ini adalah checklist supaya kita nanti mudah ya Bapak Ibu sebagai reviewer. Nah apa saja yang bisa kita checklist? Nah yang pertama, bahwa judul itu harus simple dan kalimat yang langsung. Kemudian juga harus menarik dan informatif. Kemudian yang berikutnya adalah harus singkat, tepat, dan sesuai dengan tema yang digambarkan di dalam artikelnya nanti. Dan tidak boleh menyesatkan Bapak Ibu sekalian, kemudian juga tidak boleh terlalu
terlalu pendek ya. Makanya tadi ada aturan berapa jumlah kata yang bisa kita gunakan di dalam menyusun judul. Lalu bagaimana kita kemudian berkembang untuk ke tahapan berikutnya, yaitu menulis ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita bicara abstrak, abstrak ini adalah diterbitkan oleh jurnal atau mungkin dari proceeding conference ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan bagian makalah yang biasanya oleh editor gitu ya, itu akan dikirimkan kepada kita sebagai seorang reviewer. Biasanya adalah ini loh abstraknya gitu, ini gambarannya gitu, untuk diundang menjadi mereview dari artikel tersebut. Nah, bagian dari makalah ini nanti juga akan dilihat oleh pembaca. Jadi biasanya pembaca itu akan melihat gambaran artikel itu ya dari abstrak tersebut. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa abstrak ini akan menentukan sebenarnya konten dari paper itu seperti apa, dan tugas penulis adalah memastikan bahwa abstrak itu harus benar-benar mewakili dari seluruh makalah yang akan diuraikan di tahapan isi nanti. Nah, ini adalah kualitas secara umum dari abstrak yang baik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama harus padat ya, padat dan terkonsentrasi. Artinya bahwa manuskrip itu harus mewakili paper yang akan dibaca atau dokumen yang oleh pembaca. Kemudian harus detail. Detail itu artinya meskipun singkat tetapi detail. Jadi komponen-komponennya itu harus ada. Misalnya latar belakang, tujuan, nanti kita bicara di komponen saja. Kemudian diperlukan keterampilan menulis ya. Nah, ini menulis kadang-kadang itu yang agak ekstra itu ketika kita mereview di bagian latar belakang. Ya, orang kecenderungan menulis panjang sekali, tetapi konektivitas dengan papernya itu tidak ada ya, terlalu jauh gitu. Nah, itu juga harus nanti kita cermati Bapak Ibu sekalian. Kemudian harus berisi informasi yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau pembaca itu nanti membaca abstrak itu, maka banyak informasi yang kita dapatkan. Misalnya ada problem apa sih, tujuannya untuk apa, kemudian metode yang dilakukan itu apa saja, hasilnya bagaimana, dan nanti mungkin kesimpulannya seperti apa. Itu harus tergambarkan di dalam abstrak. Kemudian juga sebaiknya tidak menyajikan gambaran yang bias ya, karena mungkin gambaran ini misalnya kita hanya menampilkan bagian-bagian yang berkorelasi dengan hipotesa kita saja, atau padahal di dalam hasil penelitian itu ada temuan lain. Nah, itu sebaiknya juga kita harus memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Barangkali dari temuan itu menjadi novelty-nya, itu yang terkadang penulis itu lupa untuk menyampaikan kepada pembaca bahwa ini loh ada novelty dari hasil penelitian tersebut. Nah, ini adalah bagian dari abstrak Bapak Ibu ya, yang pertama terkait dengan background, kemudian metode, kemudian riset dan conclusion. Secara umum seperti ini Bapak Ibu sekalian, meskipun ada beberapa jurnal itu yang background-nya dihilangkan ya. Jadi langsung metodenya saja. Itu saya menemukan beberapa jurnal itu seperti itu. Nah, kita kan bahas satu persatu Bapak Ibu, background ya. Jadi background ini adalah sebenarnya harusnya bagian yang terpendek, yang terpanjang. Sama ini kalau saya banyak mereview itu kalimatnya itu sampai 5 kalimat ya Bapak Ibu sekalian, 4 kalimat. Padahal di dalam background itu sebenarnya cukup 1 kalimat saja. Ya, rata-rata saya menggunakannya mungkin maksimal hanya 2 kalimat saja ya untuk mengantarkan pada tujuan dan section-section berikutnya. Nah, background ini kita harus sudah mengetahui subjeknya apa, kemudian bisa saja nanti dari situ itu kita menuliskan kira-kira yang sudah ada dulu itu apa, latar belakangnya itu, dan yang sekarang mau kita sampaikan itu apa. Jadi sebenarnya isinya hanya itu saja, apa yang baru di dalam paper kita. Jadi kalau memang tidak terlihat kebaruannya, biasanya itu yang menyebabkan kemudian para reviewer itu memberikan rekomendasi, mungkin akan di-reject gitu, karena ini kan sudah pernah ada gitu, ngapain ini sama kok persis. Jadi kita harus memperhatikan apakah memang sudah ada hasil kajian yang dulu. Bahkan seorang reviewer kadang-kadang juga harus melihat kembali ya dari hasil kajian-kajian, men-search gitu ya, dicari di database gitu ya, kalaupun ada dulu terakhir kapan. Nah, itu juga nanti bisa disampaikan latar belakang. Kemudian untuk latar belakang tadi sampaikan Bapak Ibu ya, cukup saja lah ya dibingkai dalam 2-3 saja.
kemudian harus menggunakan kalimat satu kalimat ya, jadi tidak kalimat yang kalimat Bu tapi kalimat majemuk bertingkat gitu ya, itu ya nggak efektif juga gitu ya. Jadi kalimatnya yang single sentence gitu ya Bapak Ibu, dan itu cukup 2 sampai dengan 3 kalimat saja. Kemudian di sana juga harus ada tujuannya, jadi tujuan menulis latar belakang itu apa, dan itu harus berkorelasi dengan latar belakang. Sangat penting sekali. Kita harus menghindari menggunakan kalimat yang panjang atau mungkin kalimat yang terlalu pendek, yang itu menimbulkan ini sebenarnya mau menjelaskan apa ya dari riset tersebut gitu ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Kemudian bagian yang berikutnya adalah di metode, di bagian 2 dari abstrak. Nah, di metode ini adalah bagian yang terpanjang Bapak Ibu, karena di sana terpanjang kedua, karena di sana biasanya ada informasi yang cukup detail, mulai dari kalau memang ada informasi kira-kira cara merekrutnya seperti apa, dan partisipan atau respondennya itu, kalau kita menggunakan kuali maka partisipannya bagaimana merekrutnya, kalau kuanti bagaimana responden itu dipilih ya. Kemudian setting dari pengaturan dari studinya itu seperti apa, sampelnya berapa ya, kalau di kualitatif nanti itu jumlahnya akan berapa, itu juga harus kita cermati. Kemudian sampel size-nya, kemudian ukuran sampelnya, berapa lama waktu penelitiannya, instrumen yang akan digunakan, dan juga ukuran hasil utamanya nanti apakah itu dijelaskan atau tidak. Kemudian bagian ketiga itu adalah result Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara result, sebenarnya ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh ini apa ya kira-kira dari penelitian itu, sehingga Bapak Ibu ketika kita menuliskan riset, maka kita juga ketika kita mereview result atau hasil, mencocokkan kembali dengan data yang dikirimkan oleh penulis ya Bapak Ibu. Yang saya pernah menemukan ya ketika saya mereview itu, antara hasil yang ada di papernya dengan yang ada di abstraknya itu jauh berbeda. Nah, saya juga sampai bertanya-tanya ini dapatnya dari mana ya gitu. Jadi perlu kita cek kembali. Kemudian dari mana asal usulnya? Misalnya kayak di studi kualitatif ya, asal usulnya dari mana? Kalau kuantitatif hitungannya di mana? Gitu. Itu harus kita cek kembali sebagai seorang reviewer. Makanya biasanya ini merupakan bagian yang terpanjang ya Bapak Ibu sekalian dari abstrak. Jadi kalau saya boleh urutkan itu ya, pertama pasti research, kemudian metode, section-section yang lain itu yang dari urutan panjangnya. Sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, tulisan yang kurang baik ya, ada beberapa tulisan yang kurang baik, misalnya tingkat respon berbeda secara signifikan antara pasien diabetes dan non-diabetes, hasilnya menjadi kurang jelas ya, ini respon apa maksudnya gitu ya. Nah, itu bisa saja, dan hasilnya dari mana, buktinya dari mana. Jadi kalau analisis kuantitatifnya itu mungkin perlu ya, makanya di contoh yang kedua itu dijelaskan contohnya, misalnya tingkat respon lebih tinggi pada non-diabetes daripada pasien diabetes, masing-masing 49% ya. Kemudian nah itu ada ininya ya, ada ukuran dari statistiknya itu disertakan. Kalau yang di pertama tadi kan enggak, jadi kita kok bisa disimpulkan seperti ini, dapatnya dari mana gitu ya. Ini yang contoh-contoh bagaimana kita menuliskan result yang. Nah, ketika kita mereview nanti Bapak Ibu, bagaimanapun kita akan menghadapi dua hal. Ada studi kuantitatif dan ada studi kualitatif. Nah, di studi kuantitatif Bapak Ibu sekalian, nanti yang harus kita perhatikan adalah hasil analisis ini Bapak Ibu, apakah dinyatakan dengan kata-kata bersama dengan nilai P-nya atau tidak. Jadi P-value-nya itu ada apa tidak. Kalau tidak ada ya itu akan menjadi pertanyaan bagaimana penulis bisa menyimpul gitu ya. Kemudian hasil analisis sekunder yang lebih penting dinyatakan dalam kata-kata juga diberikan P-value. Kemudian informasi numerik ya tentang analisis seperti dalam hal sarana, standar, deviasi, tingkat respon dan revisi itu juga bisa diinkludkan. Kemudian juga jika memungkinkan ukuran efek resiko relatif, jumlah yang diperlukan untuk pengobatan, statistik yang
nanti akan yang disediakan ya terkait dengan interval kepercayaannya masing-masing itu juga harus dimasukkan di dalam studi tersebut ya, atau di metodenya tadi. Di metodenya itu harus disampaikan supaya tidak menimbulkan pertanyaan bagi seorang pembaca. Kemudian ada nggak negatif finding-nya, itu juga perlu dituliskan, dan mungkin data-data tentang efek samping juga harus dimasukkan. Ini akan menjadi temuan yang lebih objektif dibandingkan ketika kita hanya udahlah yang temuan negatifnya nggak usah ditampilin, padahal mungkin itu jadi satu kebaharuan ya dari hasil penelitian kita. Kemudian ada juga studi kualitatif Bapak Ibu. Ya, di studi kualitatif itu nanti kita akan melihat hasil analisis tujuan utamanya biasanya di dalam bentuk namanya kualitatif pasti dalam bentuk kata-kata Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian tujuan sekundernya juga dibentuk dalam kata-kata juga. Kemudian nilai negatifnya juga harus disampaikan. Jadi memang temuan-temuan yang sifatnya negatif itu nggak boleh disembunyikan ya. Justru itu menjadi hal yang barangkali harus dibaca. Jadi kita ketika kita hasil kita itu sebenarnya pembaca akan menjadi satu pijakan untuk dilakukan penelitian berikutnya oleh peneliti yang lain ya. Jadi bisa jadi kita ini jadi pijakan untuk penelitian berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara kesimpulan, sebenarnya nanti yang akan kita sampaikan adalah sebenarnya dari paper kita ini apa ya. Jadi pembaca itu harus mendapatkan pesan utama dari paper tersebut itu apa. Kemudian kira-kira temuan tambahan yang penting itu apa? Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau ada temuan tambahan itu jangan disembunyikan malahan ya. Tetapi itu justru yang harus disampaikan kepada pembaca. Kemudian perspektif sehingga nanti kita harus bersikap jujur dan cermat ketika kita menyampaikan kesimpulan tersebut, dan penulis nggak boleh mengeklaim lebih dari apa yang sudah ada di dalam data. Misalnya melebih-lebihkan ya, yang tadi yang saya sampaikan yang baca ya, antara paper dengan yang di di abstraknya itu jauh berbeda gitu. Nah itu kan sesuatu yang agak melebih-lebihkan dari hasil yang sudah ada di dalam paper. Nah ini untuk kesimpulan sendiri. Kesimpulan ini tadi yang sudah saya sampaikan. Temuan yang ini harus berkaitan dengan hasil utama ya. Jadi kalau ketika kita menyimpulkan, tentu kita harus berkaitan dengan hasil utamanya apa. Kemudian ditambahkan dengan additional finding-nya itu apa, dan terkait dengan perspektif itu maka penulis harus menyatakan pendapat tentang implikasi teoritis. Nah, menulis implikasi teoritis dan praktis ini harus sesuai ya Bapak Ibu sekalian nih kan hasilnya. Ya kalau misalnya kaitannya nggak ada gitu ya, contohnya ketika kita memberikan implikasi itu misalnya hasilnya contoh ya satu terapi A berfungsi untuk meningkatkan kemampuan apa gitu ya misalnya. Nah maka di dalam kita memberikan implikasinya ya harus ada kaitannya dengan terapi A dengan variabel B tadi gitu. Jadi tidak jauh menyimpang dari dua variabel tersebut. Karena kalau terlalu menyimpang, misalnya kita ngomongin A dan B, tetapi rekomendasinya perlu ada kebijakan ya. Padahal ini kan bukan ngomongin kebijakan, misalnya terkait dengan terapi-terapi tersebut, penata laksanaannya seperti apa. Maka itu harus disesuaikan kembali. Ya, ini hanya contoh-contoh saja Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman yang luar biasa. Ini contoh-contoh ketika kami menuliskan abstrak ya. Nah, ini rata-rata kalau Bapak Ibu perhatikan di background ini saya hanya menggunakan tiga kalimat saja Bapak Ibu. Kemudian setelah dengan tujuan, kemudian baru ke desainnya seperti apa, kemudian setelah desain baru ke hasilnya ya. Kemudian di bagian bawah itu hasilnya. Nah, kalau kita lihat antara hasil dengan conclusion itu pasti ada kaitannya. Kalau kita bicara tentang multistigma, maka di sini sebenarnya juga tentang multistigma. Ya, jadi bukan sesuatu yang berbeda. Misalnya ini ngomongin tentang multistigma,
intervention, tapi di sini ngomonginnya tentang kebijakan kesehatan jiwa di Indonesia itu harus seperti ini ya, nggak nyambung gitu ya. Jadi mungkin kalau kebijakannya dikaitkan dengan multi-level stigma intervention itu okay, tapi kalau tidak ada kaitannya dengan multi-level stigma intervention, yaitu menimbulkan satu gap ya di dalam menyusun satu abstrak tersebut. Ya, ini beberapa saja Bapak Ibu, kebetulan kami belajar juga dari yang luar biasa itu Bu Rifana ya. Kalau kami masih belajar juga beberapa jurnal yang sedang kami kelola bersama dengan teman-teman yang juga alhamdulillah hadir pada kesempatan hari ini. Kami juga ingin belajar bagaimana kami bisa mengembangkan jurnal-jurnal dan belajar bagaimana menulis dan juga mereview dengan baik. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk materi yang pertama. Mohon maaf kalau ya. Terima kasih.